Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Syafli, Hanaudina, Niceroka Pratama, Anurul Fitri, dan Yulina Hendriza. Pada bab ini kami membahas tentang etika dalam auditing. Nah, yang pertama kita membahas tentang kepercayaan publik. Etika dalam auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Nah, prinsip-prinsip aturan perilaku profesional mengandung 7 cakupan umum. Yang pertama yaitu suatu pernyataan dari maksud prinsip-prinsip tersebut. Yang kedua, tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus menggunakan pertimbangan profesional dan normal yang sensitif dalam semua aktivitasnya. Selanjutnya yaitu kepentingan publik. Di sini wajib kita memberikan pelayanan bagi kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen serta profesionalisme kita. Nah, selanjutnya yaitu integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus melaksanakan semua tanggung jawab sesuai dengan profesional kita. Yang kelima yaitu objektivitas dan independensi. Seorang CPA harus mempertahankan objektivitasnya dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional. Nah, yang keenam yaitu kemahiran. Seorang CPA harus melakukan standar teknis dan etis profesi dan terus berjuang meningkatkan kompetensi, mutu pelayanan, serta melaksanakan tanggung jawab profesional dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh yaitu lingkup dan sifat jasa. Seorang CPA yang berpraktik publik harus mempelajari prinsip kode etik perilaku profesional dan menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan diberikan. D. Tanggung jawab auditor kepada publik. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, sehingga menimbulkan ketergantungan dalam hal tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Dalam kode etik diungkapkan, akuntan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap klien yang membayarnya saja, akan tetapi memiliki tanggung jawab juga terhadap publik. Kepentingan publik adalah kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani secara keseluruhan. Ada 3 karakteristik dan hal-hal yang ditekankan untuk dipertanggungjawabkan oleh auditor kepada publik, yaitu yang pertama, auditor harus memposisikan diri untuk independen, berintegritas, dan objektif. Yang kedua, auditor harus memiliki keahlian teknik dalam profesinya. Yang ketiga, auditor harus melayani klien dengan profesi dan konsisten dengan tanggung jawab mereka kepada publik. Yaitu tanggung jawab dasar auditor. Yang pertama, perencanaan. Pengendalian dan pencatatan auditor perlu merencanakan, mengendalikan, dan mencatat pekerjaannya. Yang kedua, sistem akuntansi. Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi. Yang ketiga, bukti audit. Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliabel. Yang keempat, pengendalian internal. Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test. Yang kelima, meninjau ulang laporan keuangan yang relevan. D. Independensi. Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam menyatakan hasil pendapatnya. Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dalam bidang praktek akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh auditor. Independensi meliputi 1. Kepercayaan terhadap diri sendiri yang terdapat pada beberapa orang profesional. Hal ini merupakan bagian integritas profesional. Yang kedua,
merupakan istilah penting yang mempunyai arti khusus dalam hubungannya dengan pendapat akuntan publik atas laporan keuangan. Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapat. Terdapat 3 aspek independensi seorang auditor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, independensi in fact atau independensi dalam fakta, yang artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas. Yang kedua, independensi in apprehense, independensi dalam penampilan, artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dalam pelaksanaan audit. Independensi in competence, atau independensi dari sudut keahliannya. Independensi dari sudut keahliannya terkait erat dengan kecakapan profesional auditor. Independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit. Independensi publik mencakup 2 aspek, yaitu independensi sikap mental, yang kedua independensi penampilan. Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak di dalam diri akuntan yang menyatakan pendapatnya. Sedangkan independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen, sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebiasaannya. Selain independensi sikap mental dan independensi penampilan, Mons mengemukakan bahwa independensi akuntan publik juga meliputi yang pertama independensi praktisi atau practitioner independensi. Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktisi secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua, independensi profesi atau profesion independensi. Independensi profesi berhubungan dengan kesan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Itulah hasil dari makalah kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.